Dan pemirsa untuk membahas mengenai surat bebas COVID-19 untuk mahasiswa luar DIY ini, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Sleman, ada Bapak Joko Hastaryo. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mas Noval. Ya Pak, bisa dijelaskan kapan aturan ini rencananya akan berlaku secara efektif Pak? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kita sudah mengundang semua pimpinan perguruan tinggi yang ada yang lokasi kampusnya ada di Sleman. Kemudian sudah kita matangkan aturan-aturan protokolnya. Jadi nanti kita agak sedikit kita peringan sedikit ya. Jadi intinya mahasiswa, baik itu mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, kalau mau mulai aktivitas kegiatan belajar mengajar harus membawa surat keterangan sehat dari daerah asal. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesampainya di Sleman itu nanti kan harus melaporkan ke kampusnya, ke perguruan tingginya. Itu nanti dengan membawa persyaratan tadi, surat keterangan sehat. Nah, kalau kemudian dari perguruan tingginya itu nanti sudah mengumumkan sebelumnya ke mahasiswa, kalau harus membawa surat keterangan bebas COVID, maka surat keterangan bebas COVID nanti ditunjukkan pada saat pendaftaran ulang. Nah, kalau belum ada, jadi dia hanya punya surat keterangan sehat, maka pilihannya ada dua. Yang pertama harus rapid test secara mandiri di Sleman, boleh di rumah sakit, boleh di laboratorium, boleh di klinik, itu kan banyak yang menyediakan. Itu kalau hasilnya nanti non-reaktif, berarti boleh langsung beraktivitas. Tapi kalau tidak mau melakukan rapid test secara mandiri, maka yang bersangkutan harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Dan itu sudah hari ini surat edaran dari Bupati Sleman itu sudah akan beredar, sudah akan diluncurkan ke pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di Kabupaten Sleman. Baik. Ya, baik Pak Joko. Sebenarnya sudah seberapa dekat Pak dengan pihak kampus? Artinya apakah sudah ada koordinasi kerjasama, karena kita tahu sejumlah kampus ini juga memiliki rumah sakit Pak, terutama yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Iya betul. Jadi ada banyak yang kampus yang punya rumah sakit. Intinya kalau misalnya yang punya rumah sakit boleh saja langsung dilakukan rapid test di rumah sakitnya ya. Tapi intinya kan kita supaya tidak tidak terlalu membebani lah istilahnya kepada baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Intinya dia harus harus membawa surat keterangan sehat dari daerah asal. Nah, surat keterangan sehat itu bisa dilampiri hasil negatif atau hasil non-reaktif dari rapid test, ya. Apalagi kalau hasil PCR atau hasil rapid test negatif. Oke, baik Pak Joko. Ya. Ya. Tadi kita membahas tentang bagaimana mahasiswa dari luar daerah ini membawa surat sehat gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan mahasiswa dari luar daerah yang tetap bertahan di daerah istimewa Yogyakarta, apakah juga ada kewajiban serupa Pak? Oh, kalau tetap tinggal di Jogja tidak perlu. Jadi ini pengertiannya adalah untuk memutus rantai penularan kan. Jadi kalau mahasiswa dari luar daerah tapi selama masa pandemi ini tetap tinggal di Jogja, tidak harus membawa keterangan tersebut. Gitu. Baik. Yang terakhir Pak Joko sendiri pernah menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya gelombang COVID-19 yang ketiga. Artinya dari pendaftaran baru ini akan berkumpul mahasiswa dari seluruh Indonesia seperti itu Pak. Lalu sebenarnya seberapa besar potensinya Pak untuk menjadi gelombang ketiga ini? Ya, itu kan saya menyitir dari hasil hasil penelitian ataupun statement dari ahli epidemiologi dari Fakultas Kedokteran UGM ya, bahwa gelombang kedua itu nanti sekitar Hari Raya Idul Fitri, kemudian gelombang tiganya ketika ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, berdasarkan itu kemudian kita melakukan langkah-langkah, upaya-upaya koordinasi di tingkat kabupaten
bagaimana supaya momentum penerimaan mahasiswa baru ataupun mulai kegiatan perkuliahan mahasiswa yang lama itu tidak menimbulkan klaster baru ataupun penularan baru, sehingga kita lakukan upaya pencegahan yang maksimal. Begitu Mas Nova. Yang terakhir Pak, mohon maaf, apakah Ya. juga bisa dilakukan strategi seperti jemput bola Pak? Karena kita ketahui bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini banyak sekali asrama-asrama mahasiswa dari luar daerah. Jadi kita tetap koordinasinya sampai ke gugus tugas kecamatan, kemudian sampai desa. Nah, nanti gugus tugas kecamatan dan desa ini nanti yang akan berkoordinasi dengan asrama-asrama mahasiswa. Nah, intinya asrama mahasiswa itu kan mungkin dihuni dalam arti sudah penghuni lama dan dia tidak kemana-mana. Itu yang penting menerapkan protokol kesehatan ya. Tapi kalau memang ada mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang kembali dari daerah asal, itu nanti tetap kita mengharapkan dari pengelola asrama mahasiswa itu untuk bisa berkoordinasi dengan gugus tugas kecamatan dan akhirnya nanti juga dengan gugus tugas kabupaten atau dinas kesehatan. Baik, Gitu. baik, baik. Ya. Terima kasih Pak Joko Hastario sudah Ya. bergabung bersama kami Pak. Ya. Selamat kembali Terima kasih bertugas. Mas Nawal. Ya.